Kabarnya ada pembatasan pembelian LPG jadi nggak dipengecer lagi per 1 Februari, benar nggak sih Pak? Nah, ini kita kan lagi menata, ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan, itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke ya karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan ya, atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Berarti kalau pengecer yang belum naik kelas belum bisa menerima? Ya kita nggak ada istilah naik kelas, itu ya mereka mendaftarkan saja. Ya justru dari pengecer kalau ini ya mereka jadi pangkalan itu kan justru mata rantai untuk ini kan lebih pendek ya. Kalau ini kan dari jadi kan juga jadi ada satu layer tambahan, jadi itu yang kita hindari. Pendaftarannya itu ke Pertamina langsung, Pertamina melalui OSS. Jadi OSS nomor induk berusaha itu kan diterbitkan itu melalui OSS. Jadi pelaku usaha jadi kalau dia di pengecer jadi kan perseorangan pun itu boleh, itu mereka itu bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar, ya, kemudian masuk dalam sistem OSS. Itu kan kita juga sudah integrasikan dengan sistem yang ada di kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Pak, mau mastiin berarti nanti pangkalan sama agen nggak bisa jual lagi ke pengecer gitu? Jadi satu mata rantai pengecer itu kan sudah nggak ada lagi. Jadi ya kan kita catatkan, jadi distribusi itu ini tercatat secara keseluruhan. Jadi kalau ini tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin itu juga ini tidak terjadi ini oversupply atau ini untuk penggunaan LPG-nya tidak tepat. Akan diatur itu kan pengaturannya Pertamina kan, jadi ini diskusi ya kan penyediaannya melalui Pertamina. Pak, beberapa SPBU swasta mengalami ini Pak, isu stok kosong Pak, di antara seperti BP dan Shell. Itu kalau dari pemerintah sendiri sudah dapat laporan? Iya, kalau ini untuk ini kan mereka melakukan impor terhadap jadi BBM yang dijual, dan juga dari Kementerian SDM sudah memberikan persetujuan impor untuk BP, Shell, dan juga pelaku usaha lain. Tapi memang sempat ada kendala ya Pak? Iya. Mereka dalam proses ini. Jadi kendala ini kan saya cek dulu bagaimana kendalanya, itu saya koordinasikan dulu dengan kepala BPH Migas. Pak Wamen kemarin Pak 1 bulan udah nggak ekspor, ini gimana Pak? Apa ya? Update-nya Pak untuk ekspor konsentrat jadi dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Kemarin Pak Menteri bilang ekspor untuk minyak crude kan maunya dikurangin Pak. Apakah itu berlaku sama untuk gas juga Pak? LNG kan masih banyak diekspor gitu Pak. Kalau kita ini ada kontrak dengan negara atau buyer di luar, kita harus memenuhi kontrak. Jadi ya nggak bisa kita memutuskan kontrak begitu saja. Jadi kalau memang ada kebutuhan, nanti kita akan lihat alokasi di dalam negeri, mana yang bisa kita alokasikan untuk dalam negeri, mana yang untuk kontrak. Jadi belum pasti nanti kontrak yang udah habis diperpanjang ya Pak? Nah, ini akan dievaluasi. Amerika Serikat aja kalau dari Paris Agreement Pak, Indonesia berencana untuk keluar atau gimana? Dampaknya ke Indonesia gimana? Pak, kalau konsesi tambang Pak, gimana Pak? Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Yuliat.